Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ustali Nur Kurnia Esa dengan NIM 1803010988 dari manajemen 5 BPAG. Oke, kita masuki mata kuliah tentang penganggaran atau anggaran lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 bab saja yang awal-awal ada di penganggaran. Kurang lebihnya yaitu, nah, ini yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, dan yang ketiga anggaran biaya produksi. Dan yang keempat anggaran beban operasional. Nah, di sini ada anggaran penjualan. Ngomong-ngomong tentang penjualan, mungkin di benak teman-teman pasti sedikit racu gitu tentang kata-kata penjualan gitu kan. Nah, di sini ini ada tertera pada video ini bahwasanya anggaran penjualan sendiri adalah perkiraan atau perencanaan yang disusun sistematis yang dinyatakan dalam satuan mata uang pada penjualan produk untuk periode tertentu. Nah, saya mengutip sedikit dari buku bahwasanya ada istilah lain dari anggaran penjualan, yaitu rencana kerja di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penyedia produk perusahaan. Selain itu, anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah, harga barang, dan waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Dan tidak lupa bahwa ada faktor yang mempengaruhi dari anggaran penjualan, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang mempengaruhi anggaran penjualan di sini ada 4 metode yang dijelaskan dalam buku Anggaran milik Catur Sasongko dan diterbitkan oleh Salemba 4. Yang pertama yaitu moving average, dan yang kedua trend moment, yang ketiga perkiraan asosiatif, dan yang keempat analisa asosiatif. Nah, ini merupakan contoh format anggaran penjualan, di mana ada produk A, produk B, dan total kalikan harga jual, penjualan barang jadi, penjualan barang jadi dalam unit, PT, dan segala macam. Nah, inilah contoh format anggaran penjualan. Oke, kita masuk di anggaran produksi. Anggaran produksi nih, ngomong-ngomong tentang produksi pasti melakukan pembuatan gitu kan, melakukan sebuah sebuah kegiatan yang benar-benar memproduksi menjadikan suatu barang mentah menjadi barang matang. Oke, dalam buku yaitu rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan, dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir periode tertentu. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah jumlah yang harus diproduksi. Nah, data yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran produksi yaitu yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Nah, di sini ada contoh format anggaran produksi yang di dalamnya itu sama seperti yang tadi. Atas tulisannya anggaran produksi yang PT untuk periode berapa. Lah di situ ada kolom penjualan unit ditambah persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Nah, dikurangi persediaan awal barang jadi, jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, ini sedikit contoh format anggaran produksi. Oke, kita masuk di anggaran biaya produksi. Tadi produksinya, sekarang anggaran biayanya pasti sedikit beda gitu kan. Nah, anggaran biaya produksi dapat dikelompokkan dalam 3 sub anggaran, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Nah, ini contohnya. Contoh format anggaran produksi. Contoh format biaya anggaran produksi. Di sini ya sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada anggaran biaya produksi yang PT Berkah Abadi Jaya. Ini contoh saja ya teman-teman,
periode Januari 2008. Lah, di sini ada biaya bahan baku ada beberapa kolom, biaya tenaga kerja langsung ada beberapa kolom, dan yang ketiga biaya overhead produksi ada beberapa kolom, dan yang terakhir pastinya ada total biaya produksi. Itu nggak mungkin lepas lah gitu loh. Oke, kita masuk di anggaran beban operasional. Nah, anggaran operasional sendiri merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Secara umum, beban operasional dibagi menjadi dua, yaitu beban penjualan, beban administrasi. Ya, beban penjualan sendiri meliputi gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, biaya penyusunan kendaraan penjualan, biaya listrik, air, dan segala macam lah. Dan untuk biaya administrasi sendiri yaitu gaji staf, biaya penyusunan administrasi, biaya listrik administrasi, dan sebagainya lah. Dan ada 3 macam beban operasional, yaitu beban operasional bersifat tetap, dan yang kedua beban operasional bersifat variabel, dan yang ketiga beban operasional semi variabel. Nah, pasti ada contoh formatnya dong. Mungkin, nah ini dia contoh format anggaran beban operasional. Oke, ya sama seperti yang tadi juga, bedanya kolomnya isinya berbeda gitu loh. Di sini ada beban penjualan, contohnya ada yang kolom pertama jenis beban, dan yang kedua beban tetap, dan ada beban variabel, dan pasti tak luput dari kata total gitu kan. Dari semuanya pasti total. Mungkin sedikit penjelasan dari saya seperti itu, jadi sedikit dari 4 bab tersebut. Mungkin ada salah katanya atau ada kurang penyampaiannya, mohon dimaafkan karena saya sendiri ya kuliah untuk mencari ilmu, bukan untuk memperpandai diri kan, untuk sok-sokan di sini ya enggak. Jadi saya sama-sama belajar, sama-sama belum tahu ilmu tentang anggaran gitu loh. Jadi terima kasih juga buat Ibu Anita Handayani yang telah mengajari saya selama 4 bab ini. Semoga ilmu yang saya dapat ini semoga bermanfaat lah bagi saya dan teman-teman saya di sekitar. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.